Selanjutnya, ada pengaruh lokasi, layout, dan atmosfer toko. Yang pertama ada lokasi. Lokasi toko, di mana itu dibangun, akan sangat memengaruhi minat masyarakat untuk mengunjungi toko tersebut, yang dimana didirikan pada wilayah perdagangan yang luas dan ramai. Dan sebaiknya jarak lokasi toko dengan masyarakat cukup strategis, namun akan hilang rasanya jarak terlalu jauh jika kelengkapan barang di toko dan kemudahan dalam mencapai lokasi tersebut. Misalnya, tidak ada kemacetan. Seterusnya, tata letak. Barang di dalam toko akan memengaruhi perilaku pengunjung. Misalnya, tata letak celana dalam pria disatukan dengan tempat buah-buahan. Begitupun sebaliknya. Dan sebaiknya disimpan pada kelompok pakaian pria agar mudah menemukannya. Kemudian ada atmosfer toko, merupakan karakteristik fisik secara keseluruhan dari sebuah toko untuk menciptakan perasaan senang dan membangkitkan keinginan yang baik. Adapun pendapat Moen dalam Sutisna dikutip Yudi 2021 264-265, memandang bahwa atmosfer merupakan salah satu komponen dari citra toko. Berbagai faktor yang dikombinasikan untuk menciptakan citra toko menurut Moen adalah 1. Produk yang dijual atau jenis dan merek. 2. Pelayanan toko. 3. Pelanggan. 4. Toko sebagai tempat untuk menikmati kesenangan hidup. 5. Aktivitas promosi toko dan atmosfer toko. Dalam situasi pembelian, terdapat social surrounding, yaitu pengaruh orang lain terhadap aktivitas konsumen. Contoh ini akan dipengaruhi oleh suasana hati atau mood. Maksudnya, kondisi yang dialami dalam diri konsumen akan menyebabkan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan suasana hati konsumen. Jadi, suasana hati yang baik akan meningkatkan perilaku kecenderungan mendekat ke interaksi sosial, perilaku sosial, dan tantangan. Sedangkan, suasana hati yang buruk meningkatkan responnya semakin jauh dan membela diri. Dari Johanna Fadlanil 2018. Selanjutnya, ada waktu. Pengaruh waktu adalah pengaruh ada atau tidak adanya waktu dalam aktivitas konsumen. Contoh klasik mengenai bagaimana seseorang seharusnya menggunakan waktu adalah apa yang dikatakan Ben Franklin yang mengatakan, "Ingat bahwa waktu adalah uang." Moen dalam Sutisna dikutip Yudi 2021-267 mengemukakan terdapat 3 sudut pandang waktu, yaitu 1. Waktu yang dipakai individu. Jadi, seseorang yang memiliki waktu senggang berbeda dengan konsumen yang memiliki waktu yang relatif sedikit dalam berperilaku. Yang kedua, waktu sebagai produk, yang bagaimana kita mempertimbangkan suatu produk. Yang ketiga, waktu sebagai variabel situasional. Individu dan waktu adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan waktu dalam 24 jam sehari. Kita tidak dapat mengerjakan semuanya, hanya bisa memilih salah satu dari alternatif yang tersedia. Jika mengerjakan semuanya, waktu tidak dapat mencukupi. Kendala inilah yang memunculkan adanya substitusi dan komplement aktivitas. Jadi, waktu ini bersifat mutually eksklusif. Berarti, jika aktivitas A dipilih, maka aktivitas B tidak dapat dilakukan. Kemudian, ada waktu sebagai produk. Jadi, suatu produk akan dikatakan bagus jika penggunaan produk itu lebih efisien dalam penggunaan waktu. Jadi, waktu dijadikan salah satu atribut produk yang akan membantu para pemasar menjadi lebih hemat dalam waktu. Selanjutnya, ada waktu sebagai variabel situasional. Waktu akan memengaruhi tindakan konsumen dalam situasi tertentu, dan waktu berfungsi sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku konsumen. Selain dapat memengaruhi perilaku konsumen, waktu sebagai variabel situasional juga dapat memengaruhi sistem distribusi produk. Ketersediaan produk yang cepat dan tepat sangat diperlukan dalam produk yang menampilkan waktu sebagai salah satu atribut produk. Misalnya, KFC, Hokben, McD menggunakan layanan antar pesanan ke rumah.